Ternyata karena mungkin badanku juga capek ya, ternyata Mhm. gitu, dia juga akhirnya sekarang, ada gitu stretch mark, meskipun menurut aku Mmm. stretch mark itu wajar. Cuma maksudku, badanku aja sebenarnya kalau bisa ngomong mungkin dia ngeluh kali ya, "Duh segitu banget nyari uang." Kalaupun aku berusaha approach, orang-orang kan akan bilang kayak, "Lu nggak akan ngerti sekarang udah nggak gemuk lagi," kayak gitu, nggak bisa relate. "Oh kita sebenarnya nyarinya plus size model." Ya sebetulnya saya juga masih kebetulan masih overweight gitu kan. Ya itu dibatalin sih, aku ngerasa drop banget, terus aku kayak ngerasa, udahlah aku kayaknya nggak mau, aku ngerasa nggak diterima di mana-mana gitu loh. Maksudnya kayak di komunitas plus size aku, bukan di komunitas plus size sekarang ya, maksudnya kayak orang teman-teman plus size yang follow aku tuh kayak ngerasa kecewa, terus juga brand-brand banyak yang kecewa. Aku ngerasa kayaknya aku tuh ngelakuin hal yang udah bener belum sih gitu kan. Cowok ganteng tapi bau ketek atau cowok biasa aja tapi matre? Lee Min Ho. Oh, oke. Eh, Terima kasih udah bertahan sampai hari ini, udah ngelewatin banyak banget cobaan, ngelewatin banyak banget omongan-omongan jahat, tapi masih tetap berusaha untuk kuat dan juga menguatkan orang lain. Ada cerita para puan. Tadi kan kamu sempat cerita ya bahwa, ada brand gitu yang, ketika akhirnya kamu ada perubahan secara fisik terus, mereka keluarin komentar tuh. Hmm, Ada yang pernah sampai membatalkan kerja sama juga? ada, kayaknya udah beberapa sih. Oh Jadi tuh gitu. mereka cukup kaget, oh kita sebenarnya nyarinya plus size model. Ya, sebetulnya saya juga masih kebetulan masih overweight gitu kan. Cuman mungkin dia ekspektasinya tuh, plus size model itu kayak beneran, misalnya ada di, kilogram tertentu gitu kan, misalnya size-nya tuh 3 atau 4 XL kayak gitu. Jadi, aduh kayak kamu udah mirip sama model-model, yang biasa nih gitu kan. Ada juga kan yang agak berisi, nggak seperti model runway lah maksudnya. Ya itu dibatalin sih beberapa, cuman aku ngerasa kayak ya sudahlah, apalagi sekarang juga banyak juga plus size model yang baru-baru dan aku support juga, jadi aku bahkan kayak nawarin juga ke brandnya kayak apakah mau dibantu cari gitu kan, kali aja dia yang minat buat jadi plus size model yang size-nya sesuai gitu. Jadi ya udah aku bantu cari. Di situ aku mulai berdamai, yang awalnya aku ngerasa aku aduh ya rezekiku jadi berkurang nih gitu, tapi Hmm. ternyata di situ aku mencoba ngasih info ke teman-teman lain, mungkin rezekiku nggak dari uang untuk modelingnya, tapi aku jadi punya banyak teman, nambah teman, orang-orang juga ada yang ngerasa kebantu dan aku merasa jadi orang yang lebih berguna gitu loh, dan itu sangat baik untuk kesehatan mental aku gitu. Jadi Iya, benar-benar. kayak kita mungkin kita kehilangan sesuatu tapi kita ngedapetin sesuatu lain yang lain tuh. Benar-benar. Bicara kesehatan mental pada saat itu terjadi, cukup syok ya. Maksudnya, "Oh gitu ya?" Gitu kan. Kan Iya, gue lagi, ini kan karena gue buat sehat ya gitu. iya. Tapi kok ternyata se sebesar apa ya waktu itu influence ke emosinya Kania? Oh, sangat sih. Jujur aku waktu pas awal-awal itu aku ngerasa drop banget, terus aku kayak ngerasa, udahlah aku kayaknya nggak mau, aku ngerasa nggak diterima di mana-mana gitu loh. Maksudnya kayak di komunitas plus size aku, bukan di komunitas plus size sekarang ya, maksudnya kayak orang teman-teman plus size yang follow aku tuh kayak ngerasa kecewa, terus juga brand-brand banyak yang kecewa. Aku ngerasa kayaknya aku tuh ngelakuin hal yang udah bener belum sih gitu kan. Terus aku bilang kayak, ah udah deh mendingan aku kayak dulu lagi aja, orang lebih banyak yang suka gitu kan. Terus aku juga sempet tuh kayak ah, udah makan apa aja sekarang gitu kan. Ternyata aku kan emang punya amandel besar banget gitu, dan aku selalu setiap aku makan yang tidak ini tuh selalu kambuh gitu kan. Ya. Itu jadi reminder aku bahwa ya kamu tuh kayak gini tuh buat diri kamu, kebaikan kamu, kesehatan kamu. Masa sih hanya untuk please anyone gitu, kayak mengorbankan kesehatan itu tuh yang beneran baru langsung kerasa loh. Belum belum lagi nanti kalau misalnya mungkin udah sebulan hormon keganggu lagi, jerawatan lagi, segala macam banyak gitu kan. Jadi aku ngerasa itu kayaknya nggak worth it deh. Dan aku selalu yakin orang yang emang suka sama aku
bukan karena fisik aku mereka akan terus-terusan suka sama aku, mau apapun bentuk aku gitu. Jadi aku mendingan stick sama orang-orang yang kayak gitu. Wow, berarti di titik itu sempet hampir balik lagi ke dulu ya, yang akhirnya Iya. mengikuti, ya udah, aku yang adjust Dan hampir ya. aku juga sampai konsul ke psikolog juga sih, karena aku ngerasa waktu itu benar-benar aku ada beberapa hari gitu, kayaknya 3 hari, literally aku hanya bernafas. Hidupku hanya bernafas doang, aku nggak ngelakuin apa-apa. Aku kayak nge-freeze gitu loh. Jadi kayak bener-bener nggak ada nggak ada semangat hidup gitu. Bener-bener nggak ngelakuin apa-apa, cuman nafas aja udah sama makan. Nggak mikir, nggak apa, udah diem aja. Dan itu aku ngerasa kayak ini nggak ada bedanya sama orang lain yang mau turun berat badan karena pengen dapat validasi orang-orang. Jadi aku juga kalau aku terus-terusan naikin berat badan hanya untuk berada di lingkungan yang diterima, comfort zone aku, intinya sama sih menurutku. Berarti aku hanya ngerubah diriku hanya untuk validasi orang lain, dan itu aku sangat amat hindari sih. Jadi aku berusaha menerima itu, dan akhirnya aku ini aku harus nekanin lagi bahwa ya itu fisik itu bisa berubah kapan aja, tapi kalau pemikiran kan enggak gitu. Nah, betul. Berarti di titik ketika itu terjadi ya, kan klien ada di luar gitu ya. Lalu buka handphone ada followers yang ngomongin hal yang sama. Jadi real life sama yang virtual life sama-sama ketemu yang kayak gitu. Menghadapinya itu gimana ya waktu itu, Kanianya sendiri? Tadi kan nggak ngapa-ngapain gitu kan? Nah, awalnya nggak ngapa-ngapain, tapi lama-lama aku ngerasa aku butuh bantuan profesional. Maka aku selalu bilang jangan pernah kalian ngerasa malu atau ngerasa kayak aduh kan gue nggak gila, kenapa gue harus minta bantuan profesional. Enggak, justru itu bantuan yang menurutku sangat-sangat objektif, karena mereka juga nggak kenal kita, terus juga mereka profesional gitu kan. Jadi aku konsultasi sama psikolog gitu kan, itu menurutku penting sekali gitu. Dan juga ya itu dia, menyadari bahwa apapun yang terjadi itu aku selalu pengen mengutamakan diriku sendiri dibandingkan orang lain. Berarti meskipun tadi Kania bilang bahwa enggak kok, aku tetap Kania yang dulu, sebetulnya kalau dilihat-lihat enggak juga ya, karena fisik mungkin berubah, tapi Iya. cara melihat macam-macam gitu, isu-isu itu gimana cara menghadapi, jadinya berubah juga ya? Iya, mungkin setelah bertambah usia juga kayaknya. Kalau cara mengasihi diri ada yang sedikit berubah nggak? Berubah sih menurutku, karena ya itu dia, sekarang aku lebih mengutamakan kesehatan aku gitu kan. Jadi meskipun aku ngerasa kayak aku nggak segitu banyaknya disayang kayak waktu aku gemuk ya, dan orang tuh mulai ada beberapa orang yang menganggap aku tuh agak harmful gitu loh. Kayak kalau dulu tuh kan misalnya aku jalan sama pacarnya aja tuh kayak nggak apa-apa gitu kan, karena dia kelihatannya lucu, cabi dan lain-lain. Sekarang tuh juga mungkin orang-orang mulai pada wah gitu, was-was atau gimana, padahal menurutku sama aja. Cuman itu dia, aku ngerasa penting banget, aku tuh sekarang jauh lebih sadar aja kayak self love itu perlu gitu. Menerima, aku tuh sangat amat menerima badanku mau gimana. Cuman aku salah satu self love juga adalah kita menjaga jangan sampai gara-gara self love aku nggak mau deh olahraga, nggak mau gerak, nggak mau ini segala macam, enggak. Jadi kita harus sambil menerima, kita juga harus berusaha untuk jadi yang jauh lebih baik menurutku, kayak gitu. Itu mungkin juga salah satu cara ya kamu membentuk ini ya, body image yang positif ya. Lalu menurut Kania, apa dong yang menurut kamu ya gitu, apa yang bisa kita lakukan nih, kita ya sesama perempuan gitu, untuk melawan atau mengoreksi kali ya, si standar kecantikan kayak begini nih gitu, yang kadang tuh justru membuat kita itu kayak mengeneralisir perempuan kan, semua tuh harus begini gitu. Kalau dari menurut kamu, ada nggak sih yang bisa kita lakukan gitu? Sebenarnya menurut aku udah banyak nih yang ngelakuin sekarang ya, menormalisasi real body gitu loh ya. Kan kalian tuh maksudnya aku juga senang, aku ngelihat Victoria's Secret Angel senang gitu. Tapi kita juga harus menyadari kalau kita nggak bisa berekspektasi orang lain hidup di dunia ini seperti mereka dan bentuknya seperti mereka.
gitu kan, nggak mungkin sama gitu. Jadi kalau aku sendiri ekspektasiku sekarang adalah untuk bertemu dan dikelilingi orang-orang yang baik dan juga nggak julid gitu ya, positif gitu. Dan aku juga udah membatasi sih diriku sama orang-orang yang toksik kayak gitu. Jadi menurutku mereka juga harus tahu kalau apa yang mereka lakuin tuh sebenarnya nggak benar gitu dan jahat. Jadi biar orang-orang juga makin sadar, makin aware kalau apa yang harus diomongin dan apa yang nggak harus diomongin gitu. Iya, betul. Kadang mereka pikir mereka berniat baik, padahal seperti yang kamu bilang, itu jahat loh. Iya, betul. Dan banyak juga sih yang udah berlalu gitu ya, misalnya udah viral tapi nggak minta maaf sama sekali karena mereka mikir nggak salah gitu kan. Jangan pernah nilai orang lain dari fisik doang gitu. Ya, fisik tuh berubah-ubah setiap saat gitu. Belum tentu juga kita kayak gini terus, nggak mungkin malah ya kita kayak gini terus. Berapa tahun lagi, 50 tahun lagi, cantik doang tuh buat apa gitu. Dan aku juga berharap ya orang-orang tuh nggak hanya fokus jadi apa ya, jadi cantik aja, banyak hal yang perlu kita capai. Dan itu butuh hal lain selain cuma jadi cantik aja. Benar. Ini udah mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih di ngobrol-ngobrol. Tapi karena tadi kita udah lumayan serius-serius, mungkin sekarang kita main dikit kali ya, biar agak lemes-lemes gitu. Ini gamesnya games jawab cepat. Iya, emang itu harus take nafas. Mesti cepat. Ini ada beberapa pertanyaan, jadi tinggal jawab aja yang first thing that comes to mind lah ya. Oke. Siap? Mau minum dulu? Enggak deh. Oh, udah. Oke. Pertanyaan pertama, nggak mandi atau nggak make up? Nggak make up. Aku Kedua. setiap hari nggak make up. Nggak make up ya? Oke. Sekarang, nggak pakai alis atau nggak pakai lipstick? Nggak pakai alis. Oke. Ketinggalan handphone atau ketinggalan pouch makeup? Pouch makeup. Oke. Mendingan yoga 30 menit atau lari keliling GBK 50 kali? Enggak, yoga. Aku nggak suka lari. Pilih Song Joong Ki atau Lee Min Ho? Lee Min Ho. Oh, oke. Aku suka yang tinggi gitu, mancung. Gimana pas waktu dia di The King gitu ya? Tapi yang favorit dari Lee Min Ho film apa? Serial mana? Aku kayaknya kalau misalnya mesti milih, aku tuh kayak orang yang pertama aku suka di drama tuh Lee Min Ho dari zaman dia Boys Before Flower. Tapi aku juga suka Song Joong Ki sih, cute gitu. Tapi aku kayak kalau Lee Min Ho tuh kayak cowok-cowok diem gitulah, cowok-cowok pendiam, cowok cool. Bakal seru karena nanti bakal kepisah kubu nih Song Joong Ki sama Lee Min Ho. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Nasi Padang dibungkus atau makan di tempat? Bungkus lebih banyak. Cowok ganteng tapi bau ketek atau cowok biasa aja tapi matre? Aduh, mendingan matre kali ya. Jujur. Mendingan matre berarti ya daripada yang bau ketek ya. Takut kalau seumur hidup, kalau cuma pacaran doang. Kalau seumur hidup gimana coba Kak? Bayangin. Oke. Next. Nikah cepat dan tetap berkarir sebagai model atau nikah santai tapi berhenti jadi model? Aku yang kedua. Kayaknya cepet udah gak mungkin ya, aku udah umur segini. Oke. Pilih Kania sebelum diet atau Kania setelah diet? Aku pilih aku yang sekarang karena lebih matang pikirannya. Oke. Nah, ini akan ada yang sedikit berbeda, bukan jawab cepat, tapi kita akan main truth or dare. Oke. Truth or dare. Pilih truth apa dare?
nggak bisa pilih dulu ya yang mana itunya. Ya udah, jujur aja deh, aku anaknya jujur soalnya. Oke, play truth. Apa 3 hal yang paling kamu suka dari diri kamu? Aku paling suka sama diri aku, percaya diri kali ya, karena orang banyak banget bilang itu. Terus juga aku tuh setia kawan, dan aku tuh royal menurut aku. Oh, royal terhadap teman? Siapa aja ya. Asik banget itu. Tapi karena tadi Kania berpikir bahwa kita akan main dare juga, aku kasih dare ya. Aduh, dare-nya apa? Ya, dare-nya gampang. Dare-nya adalah peluk diri sendiri sambil ungkapkan hal yang mau kamu katakan ke diri kamu. Peluk. Terima kasih udah bertahan sampai hari ini, udah ngelewatin banyak banget cobaan, ngelewatin banyak banget omongan-omongan jahat, tapi masih tetap berusaha untuk kuat dan juga menguatkan orang lain. Semoga tetap ada semangat dan ada tenaga buat ngasih semangat buat orang lain dan diri sendiri. Peluk jauh buat Kania. Oke, karena kita udah main games, kita balik ke pertanyaan terakhir. Ada nggak yang Kania mau sampaikan ke kawan Puan yang plus size atau any size yang saat ini mungkin lagi berjuang nih menghadapi isu body image sampai mereka sulit mengasihi diri, rendah diri, atau malah khawatir bahwa mimpinya tuh akan terhalang karena urusan bentuk tubuh gitu. Ada nggak? Buat kawan Puan, menurutku kalian harus tetap misalnya memperbaiki diri ya, jadi yang lebih baik, tapi harus sambil menerima juga. Jadi kita harus menerima keadaan kita, jangan kayak nggak menerima gitu. Aduh, badanku kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Sambil menerima, tapi sambil mencoba jadi yang lebih baik juga. Dan menurutku banyak sih contoh-contoh teman-teman plus size lain yang bisa sukses di bidangnya masing-masing, yang mau 3XL, 4XL, asal kalian itu skillful. Jadi menurutku sambil kalian memperbaiki diri juga jangan lupa asah diri, perbanyak skill, terus juga jadi orang yang lebih smart, terus juga terbuka pikirannya. Jadi kita bisa, orang lain bisa melihat kita punya sisi lain, bukan sekedar cantik aja, tapi juga punya pengalaman, skillful, jadi nggak dinilai dari sekedar fisik aja. Jangan khawatir, pasti bisa kalau kita berusaha. Mantap banget. Terima kasih banyak Kakak Kania Dahlan. Sama. Untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih ya kawan Puan sudah mengikuti podcast Cerita Para Puan kali ini. Kalau dari obrolan bersama Kania Dahlan tadi, ada 2 hal utama yang sebetulnya bisa kita ambil dan kita jadikan pegangan. Yang pertama, ketika merasa tidak diterima dalam sebuah lingkungan karena perbedaan bentuk badan, itu tidak berarti ada yang salah dengan diri kita. Bisa jadi itu karena kita sedang berada di lingkungan yang salah. Karena orang yang menyayangi kita akan tetap sayang pada kita, apapun dan bagaimanapun bentuk tubuh kita. Yang kedua, kita harus memiliki empati. Harus. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apa yang orang lain lalui dengan badannya. Apakah itu gemuk, kurus, plus size, any size. Semua ini tidak menentukan kesehatan dan kecantikan seseorang. Kenapa? Karena cantik itu lebih dari sekedar penampilan fisik. Kawan Puan mungkin punya perjalanan yang sama dengan Kania Dahlan soal isu body image. Kalau punya, silakan ya share pengalaman kamu di kolom komentar. Atau kalau ada kawan Puan yang juga mau memberikan support untuk kawan Puan lain yang lagi mengalami masalah dengan bentuk badan, boleh juga ya tinggalkan komen di bawah. Terima kasih sudah mengikuti Cerita Para Puan. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.